Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah taala berikan kita kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pemirsa, ada orang-orang yang Allah tidak memberinya kesempatan untuk bertaubat. Allah mencabut nyawanya ketika ia belum bertaubat. Maka di antara rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla adalah kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat sebelum Allah Ta'ala mencabut nyawa kita. Oleh karenanya pemirsa, hendaknya kita memanfaatkan setiap kesempatan, setiap waktu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap hanya kepadaku, ya, maka ghafartu laka, aku akan ampuni dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli dosamu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ya Allah tabaraka wa taala menyebutkan di antara ya syarat ya diampuninya dosa-dosa kita adalah Anda berdoa dengan tulus, Anda berdoa dengan jujur dari hati kita, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan hanya berharap bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Pemirsa, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk senantiasa berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Ta'ala, Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan jawab. Ya. Kemudian juga di dalam banyak ayat-ayat yang lain. Ya. Begitu banyak tempat di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya, di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di antara ya keutamaan berdoa, kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Oleh karenanya pemirsa dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita semua pernah berbuat dosa. Tidak ada pun di antara satupun di antara kita yang tidak pernah terjerumus ke dalam dosa. Maka kuatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Ta'ala kata, falyazim, hendaklah dia menguatkan tekadnya, ya. Walakin kata Nabi SAW, janganlah di antara kalian berdoa dengan wa in syi'ta, ya Allah, jika engkau kehendaki, ya lakukanlah, ya. Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah engkau mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Ya, walakin liya'zimil mas'alah. Ya, tapi hendaklah dia menguatkan tekadnya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa mata air, pemirsa dimanapun Anda berada, hendaklah kita meyakini betul ya bahwa setiap doa yang kita panjatkan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, kata Nabi SAW, dan engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kalian. Oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini syarat dan senantiasa hanya berharap kepada Allah Jalla wa ala. Berharap dan hanya menyandarkan dirinya bahwa ketika dia berbuat dosa, kemudian dia datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun zat yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya Allah Ta'ala berfirman, aznaba abdi dzanban, sungguhnya
seorang hambaku berbuat dosa. Lalu kemudian dia meminta ampun kepadaku. Kemudian dia tahu bahwa yang mengampuni dosa adalah aku. Ya, dia memiliki Rabb yang dia meyakini bahwa Rabb yang mengampuni dosanya dan dia pula yang akan menghukum dosanya. Sampai setiap dia berdosa dengan keyakinan terus seperti ini, maka Allah akan terus-menerus akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, teruslah berdoa. Teruslah berharap. Ya, jangan ya berputus asa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat Rabb Anda, Rabb kita semua adalah Rabb yang senantiasa menunggu kita untuk, bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala melapangkan tangannya menyambut siapa yang berdosa di siang hari. Begitu juga di siang hari Allah taala melapangkan tangannya untuk apa? Untuk menunggu siapa yang berdosa di malam hari. Sampai kapan pemirsa? Sampai matahari terbit di arah tenggelamnya, ini di arah barat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pemirsa ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga menyebutkan kata Allah Azza wa Jalla, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu memenuhi langit. Kita tahu langit ini, Masya Allah, Tabarakallah, begitu luasnya langit ini. Jika ada di antara kita, saya dan kita semua, yang memiliki dosa sebanyak, ya, yang kalau dikumpulkan itu memenuhi langit, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika engkau datang memohon ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, maka aku pun akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar, ya, di waktu-waktu terbaik ini, di bulan yang mulia ini, ya, karena sesungguhnya lihat di waktu sahur Allah Taala juga memuji-muji orang yang menjadikan waktu sahurnya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan Ramadan, memanfaatkan bulan yang mulia ini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah ma'asum, dijaga Allah dari segala dosa. Namun demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi SAW, kata beliau, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Oleh karenanya pemirsa, hendaklah ya mulut kita ini, di dalam Al-Qur'an Allah Taala menyuruh kita, "Tsummastaghfiru ya wa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian. Maka Allah Ta'ala yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh Allah Ta'ala berfirman, jika kau memohon ampun kepadaku, maka Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat. Allah akan memperbanyak anak dan harta-hartamu, dan Allah akan mengairi sungai dan kebun-kebunmu. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk semua orang yang menjadi hamba yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa berdoa hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sungguh beruntunglah orang yang di hari kiamat nanti mendapati di catatannya, di sahifanya banyak istighfarnya. Hadza wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.